Hi, Justin's learners. Welcome back to Justin Translation YouTube channel. I'm very glad that I can meet you again in this video, and we are going to learn English grammar again for intermediate level. So, speaking of which, we are going to learn how to use the determiner the. But here, the comes along with the word adjective and nationality. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan kata the atau penjelas dari kata benda. Biasanya the bergabung dengan kata benda untuk menjelaskan kata benda. Tetapi untuk level ini ada beberapa variasi ekspresi. Salah satunya adalah menggunakan the untuk menjelaskan kata sifat dan juga nationality. Seperti apa? Dalam contoh ini kita sebutkan the rich yang artinya orang-orang kaya. The English, orang-orang Inggris. Apakah ada aturannya? Emang boleh. So, let's get started. Pertama-tama yang harus kita pahami adalah penggunaan the yang menggabungkan dengan adjective. Oke, jadi seringkali muncul perdebatan nih antara para pelajar bahasa Inggris terkait dengan penggunaan the yang menempel pada kata sifat. Oke ya, jadi kita akan jelaskan. The plus adjective itu sebenarnya merupakan bentuk simplifikasi atau penyederhanaan dari sebuah kelompok. Oke, misalnya contohnya begini nih. The rich, the itu penjelasnya. Rich adalah kata sifat yang berarti kaya. Oke ya. Nah, ini sebenarnya berangkat dari frasa utuhnya, yakni the rich people. Misal, yakni menunjukkan bahwa orang-orang kaya, gitu. Kemudian contoh yang kedua adalah the injured. The injured artinya the di sini sebagai penjelas, injured artinya terluka. Ini bisa kita katakan bahwa ini adalah bentuk simplifikasi dari the injured patients. Oke, contohnya begini dalam kalimat. Do you think government should give the homeless houses? Do you think government should give the homeless houses? Oke, coba kita perhatikan di sini penggunaan kata the homeless. Kata homeless bermula dari kata home, kemudian diikuti oleh less. Oke, homeless ini merupakan kata sifat. Oke, kemudian kalau misal kita tulis seperti ini, itu boleh asalkan kita merujuk pada simplifikasi kelompok. The homeless people. That's okay. Gitu. Contoh yang kedua, do you think the rich should pay higher taxes? Do you think the rich should pay higher taxes? Apakah kamu pikir orang-orang kaya ini perlu membayar pajak lebih tinggi? Gitu. Nah, kata the rich ini, meskipun kata rich adalah kata sifat, kita bisa bentuk itu untuk menjadi kata benda. Nah, sekali lagi, ini adalah bentuk simplifikasi atau penyederhanaan bentuk seperti yang ada dalam penjelasan sebelumnya. Tapi, meskipun begitu, ada catatannya. Kita selalu menggunakan bentuk jamak untuk ekspresi ini. Contohnya ya, di sini ada kata a young, pemuda gitu. Nah, karena simplifikasi ini merujuk pada kelompok, kelompok itu tidak mungkin satu gitu. Maka kita tidak bisa bilang a young. A young commonly has high motivation. A young commonly has high motivation. Nah, di sini a young sebagai subjek ditulis sebagai bentuk tunggal. Dan kata kerjanya dalam simple present ini has, oke, merupakan penegas bahwa subjeknya adalah tunggal. Maka ini tidak boleh. Tapi yang benar adalah the young. The young commonly have high motivation. Para pemuda ini biasanya memiliki motivasi yang tinggi. Okay, is that clear? That's great. Nah, kemudian the selain sebagai bentuk simplifikasi dengan kata sifat, the juga bisa bergabung atau come along with the nationality.
Jadi selain memberikan penjelas pada kata sifat, the juga bisa dipakai untuk menyederhanakan kelompok orang sesuai kebangsaannya. Jadi kita menuliskan sesuai klasifikasi nationality. Contohnya the French, orang-orang Perancis, gitu. Bukan the French people, tapi kita langsung bisa sebut the French. Kemudian yang kedua, the English, orang-orang Inggris. Alright, nah biasanya kita gunakan the di sini. Ada beberapa aturan untuk menulisan ya yang perlu dipahami oleh kalian semua, yakni yang pertama, gunakan the untuk kebangsaan yang berakhiran ch dan sh dan tentu saja selalu dianggap jamak. Contohnya, the French are famous for their food. Orang-orang Prancis terkenal dengan makanan mereka. The French are famous for their food. Nah, French di sini merujuk pada orang-orang Prancis. Nah, kita gunakan auxiliary verb are untuk menegaskan bahwa subjeknya adalah jamak. Yang kedua, the English love watching football. Orang Inggris suka menonton sepak bola seperti dalam Premier League gitu misal. Nah, the English love watching football. Kata love sebagai kata kerja di sini tidak mendapatkan imbuhan s untuk menegaskan bahwa subjeknya adalah jamak. Oke, itu aturannya. Yang kedua, gunakan the plus kebangsaan yang berakhir ec. Nah, ini bisa jamak dan juga bisa tunggal. Kayak mana nih contohnya? Alright, so the Chinese invented printing. Orang Cina menemukan percetakan. The Chinese invented printing. Orang Cina menemukan percetakan. Nah, ketika kita menggunakan the, ini merujuk pada kata benda jamak. Remember. Atau contoh yang kedua, the Japanese work very hard. Orang Jepang bekerja sangat keras. Kita gunakan the, kemudian diikuti oleh Japanese. Nah, work tanpa ada additional as memberikan penegasan bahwa subjeknya adalah jamak. Oke. Kemudian yang ketiga, I saw a Japanese in the street. Aku melihat seorang Jepang di jalan. Nah, kalau misal ada determiner a, ini menunjukkan bentuk satu jumlahnya. Oke, I saw a Japanese in the street. Jadi untuk kebangsaan yang berakhiran ez itu bisa jamak dan tunggal. Oke, kalau misal tunggal kita gunakan a bukan the. Kemudian untuk kebangsaan lainnya bentuk tunggal dan jamak bisa berbeda. Contohnya nih, an Italian. Nah, an Italian itu artinya seorang dari bangsa Itali atau orang dari negara Itali. Tapi kalau misal kita merujuk pada bentuk jamaknya, maka menjadi Italians. Kita tinggal tambahkan s. An Italian, Italians. Dan kita tidak perlu gunakan the di sini. A Mexican, seorang yang berasal dari Meksiko. Kemudian orang-orang Meksiko kita bisa tulis Mexicans. Oke, a Mexican, Mexicans. Oke, nah ini adalah satu penjelasan penting berkaitan dengan penggunaan the yang menempel atau menjelaskan kata sifat sebagai bentuk simplifikasi. Yang kedua, juga merujuk pada kelompok orang yang bermula atau berasal dari negara tertentu. Oke, semoga video ini cukup membantu untuk memberikan kalian pemahaman lebih banyak terkait dengan penggunaan the sebagai determiner dalam bahasa Inggris. Kita coba urutkan materi ini secara lengkap, selengkap-lengkapnya agar kalian tidak kebingungan lagi dan kalian tidak pusing untuk mencari referensi belajar bahasa Inggris. Cukup ketik Joseon Translation dan kalian akan dapatkan semua materi yang bisa kalian gunakan untuk meningkatkan bahasa Inggris kalian. So, untuk materi yang lain, kalian bisa visit our website at www.joseontranslation.com. Mungkin itu saja yang bisa kita jelaskan dan kita akan ketemu lagi di video yang lain, everyone. So, see ya, international and sizable people. By then, dadah!